pagi sahabat El Shaddai Ministry, Jemaat King May El Shaddai, saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Bagaimana kabar saudara di pagi hari ini? Kembali berjumpa dengan saya dalam Renungan El Shaddai Ministry. Saudara, pagi hari ini mari sebelum kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mau dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Mari bersama sendengkan telinga kita untuk mendengarkan apa mau Tuhan buat kita lakukan di sepanjang hari ini. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bersaat teduh sejenak dan berdoa bersama dengan saya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami dan membawa kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas perkenananmu dan kebaikanmu, berkat-Mu sehingga kami boleh kembali menikmati hari yang baru pada hari ini. Ya Bapa kami yang baik, sebelum kami melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami rindu, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita di setiap langkah kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, Roh Kudus, mari bersama-sama dengan kami, terangi hati kami agar kami mengerti, memahami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sahabat El Shaddai Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sahabat yang luar biasa. Pagi hari ini mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan mari kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan. Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, dan saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini untuk saudara. Lembaga Alkitab memberi judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema renungan kita di pagi hari ini adalah kebahagiaan orang benar. Saya istri, ukuran kebahagiaan atau standar kebahagiaan menurut manusia itu berbeda-beda. Namun pada umumnya ada 3 standar atau 3 ukuran kebahagiaan menurut orang-orang dunia. Bagaimana mereka merasa berbahagia di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, ukuran kebahagiaan bagi manusia adalah ketika mereka kaya, materi berlimpah, dan segala keinginan, kemauan mereka bisa terpenuhi. Dan kemudian yang kedua, ukuran kebahagiaan atau standar kebahagiaan bagi mereka adalah ketika mereka memiliki keturunan, apalagi memiliki anak laki-laki. Menurut mereka hidup ini tidak lengkap ketika mereka tidak memiliki keturunan, dan lebih tidak lengkap lagi ketika mereka tidak dikaruniai seorang anak laki-laki yang akan menjadi penerus atau kebanggaan keluarga. Dan yang ketiga adalah ukuran kebahagiaan ketika seseorang mendapatkan pekerjaan yang baik,
yang mapan, dan bisa jadi ketika mendapatkan kedudukan yang tinggi atau jabatan yang penting, dan mereka merasa itu adalah sebuah pencapaian keberhasilan, sehingga mereka merasa berbahagia ketika mereka bisa mendapatkan atau bisa mencapai hal yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Jadi itulah 3 standar kebahagiaan secara umum yang dimiliki oleh orang-orang di tengah-tengah dunia ini. Nah, bagaimana dengan saudara? Apa standar kebahagiaan atau apa ukuran kebahagiaan menurut pendapat saudara? Apakah saudara sebagai orang-orang percaya memiliki standar kebahagiaan menurut cara berpikir orang-orang dunia atau orang-orang pada umumnya? Pagi hari ini pemazmur memberikan kita sebuah pelajaran berharga, sebuah motivasi hidup bagaimana orang benar disebut berbahagia. Ungkapan berbahagia menurut pemazmur sangat bertolak belakang dengan ukuran atau standar kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang dunia. Karena standar atau ukuran kebahagiaan menurut pemazmur itu susah-susah gampang untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita, mengingat dunia sekarang dengan berbagai macam hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita membangun sebuah hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, dan bagaimana kita berusaha keras untuk mencapai kebahagiaan itu. Sepertinya cara yang dilakukan oleh pemazmur adalah cara yang kuno, cara yang kurang tepat jika dipraktekkan pada zaman now atau zaman sekarang ini. Namun saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur sudah mengalami banyak hal sehingga dia mampu menuliskan, mampu menuangkan perasaannya bagaimana ukuran kebahagiaan menurut standar Alkitab atau menurut standar firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ukuran kebahagiaan menurut pemazmur adalah bagaimana kepatuhan kita kepada Tuhan. Ada 4 standar kebahagiaan yang menjadi dasar kita sebagai orang percaya di dalam kita menjalani kehidupan kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Apa saja itu? Yang pertama, orang benar, saudara dan saya disebut berbahagia ketika kita tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Mengapa saudaraku? Karena ketika kita mulai memberikan peluang, ketika kita mulai membuka telinga kita untuk mendengarkan nasihat orang fasik, maka bisa jadi orang itu akan membawa saya ataupun saudara dalam suatu hal yang tidak baik. Bisa jadi orang itu akan menjerumuskan saudara. Karena ingat, ada begitu banyak orang yang tidak senang dengan gaya hidup kekristenan kita. Itulah sebabnya pemazmur menasihatkan kita bagaimana cara orang benar melakukan segala kegiatan dan aktivitas di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama yaitu tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Apalagi kita seringkali mau mendengarkan kata-kata yang indah, kita mau mendengarkan hal-hal yang menurut kita baik atau menurut mereka baik, padahal belum tentu baik untuk kita. Kita seringkali meminta nasihat orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, tentang bagaimana caranya mungkin kita akan buka usaha, bagaimana caranya agar supaya kita berhasil, dan bagaimana caranya kita menjalani kehidupan kita, sehingga ketika kita mengalami pergumulan dan masalah dan pergumulan kita tidak selesai-selesai, malah menambah masalah ketika kita mulai mendengarkan nasihat orang fasik. Dan firman Tuhan memberikan perhatian kepada kita bahwa tidak baik bagi orang-orang benar, orang-orang di dalam Tuhan untuk mendengarkan orang fasik. Itu akan membuat saudara dan saya tidak bahagia.
Maka jika kita ingin berbahagia di dalam Tuhan menurut standar firman Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tidak mendengarkan apa kata orang yang tidak kenal Tuhan, tidak mendengarkan apa kata orang fasik. Kemudian yang kedua, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Saudara, apa maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang benar dilarang untuk kompromi dengan orang-orang yang melakukan dosa. Banyak kali orang-orang benar melihat hal-hal yang tidak relevan terjadi di sekitar kita dan kita hanya mendiamkan saja. Bahkan tidak jarang banyak orang-orang benar yang akhirnya mulai ikut mengiyakan karena tuntutan keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan melalui pemazmur bahwa orang yang berbahagia, yang kedua adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, orang yang tidak mengikuti langkah orang berdosa, orang yang tidak kompromi dengan hal-hal di luar dari kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku, zaman sekarang ini banyak sekali pertengkaran, permusuhan, bahkan terkadang berujung pada hal-hal yang anarkis, pembunuhan, karena ada orang-orang yang suka menceritakan keburukan orang lain. Ada orang-orang yang suka menceritakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berfaedah, sehingga mendatangkan pertengkaran, bahkan mendatangkan hal-hal yang berujung pada kebinasaan. Nah, saudaraku yang terkasih, ungkapan pemazmur melalui ayat firman Tuhan ini, pemazmur menyebut bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak suka atau yang menolak atau yang tidak memiliki keinginan untuk duduk-duduk bergosip, untuk duduk-duduk menceritakan orang lain, untuk duduk-duduk mengamati orang lain, untuk duduk dan menjadi pencemooh padahal hidupnya belum tentu benar. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah kriteria ketiga menurut standar Alkitab. Dan yang keempat ini adalah hal yang lebih spesifik yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Apa itu? Kriteria orang yang berbahagia menurut standar Alkitab. Poin keempat adalah poin yang paling utama, yaitu setiap orang benar yang kesukaannya Taurat Tuhan, orang itu disebut orang yang berbahagia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, zaman milenium ini dengan perkembangan alat-alat teknologi yang semakin canggih, Android, handphone yang berbagai macam tipe dan merek yang bervariasi, membuat orang lebih suka menggunakan handphonenya daripada mereka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan sekarang ada Alkitab Android. Dan saudaraku yang terkasih, apa yang kita miliki itu sah-sah saja. Tetapi apa yang kita miliki dengan perkembangan zaman jangan menjauhkan diri kita dari kesukaan kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Pemazmur katakan orang yang berbahagia dalam poin keempat, yaitu orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, bahkan orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Banyak di antara kita, jangankan siang dan malam, terkadang kita lupa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah standar ukuran kebahagiaan orang benar yang diberkati oleh Tuhan. 4 poin inilah yang harus dimiliki oleh orang benar. Dan saudara mau tahu, ketika saudara mampu dan sanggup melakukan standar ukuran kebahagiaan menurut firman Tuhan, maka Allah memberikan janjinya kepada kita. Di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan,
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Saudaraku, orang-orang yang berbahagia pasti dia akan kuat, akan bersemangat, bahkan akan tetap bersuka cita, bahkan akan memiliki damai sejahtera, tetap sejuk meskipun mengalami masalah, pergumulan, goncangan dalam kehidupannya. Dia tidak akan terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitarnya. Bahkan dia akan menghasilkan buah, dia akan menjadi berkat dimanapun dia berada. Firman Tuhan katakan dalam kalimat yang selanjutnya, dia tidak akan layu, daunnya tidak layu, bahkan apa yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan orang benar bukan berarti bebas dari apa yang dinamakan pergumulan, bebas dari apa yang dinamakan proses hidup. Tidak, saudara. Tetapi Allah menjamin kehidupan orang benar akan mengalami keberhasilan jika dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Allah menjamin bahwa orang itu akan berbahagia ketika ukuran kebahagiaan itu dilandaskan dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita melihat orang-orang yang hidupnya tidak benar, orang-orang berdosa, kenapa mereka diberkati, sedangkan kehidupan kita sebagai orang benar jauh dari apa yang dinamakan diberkati secara jasmani. Saudara, jangan pernah iri ketika mungkin saudara-saudara kita, orang-orang sekitar kita diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Karena firman Tuhan berkata bahwa pada harinya orang-orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi apapun yang mereka miliki, apapun yang mereka cari, apapun yang mereka upayakan, kebahagiaan apapun yang mereka miliki di tengah-tengah dunia, pada akhirnya itu seperti sekam yang ditiupkan angin dan semuanya sia-sia. Dan kemudian firman Tuhan katakan bahwa orang-orang fasik itu pun tidak akan tahan mengalami penghakiman dari Tuhan. Begitupun dengan perkumpulan orang-orang berdosa. Mereka tidak akan tahan berada di tengah-tengah orang benar karena mereka tidak memiliki kesukaan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita hidup dalam standar kebahagiaan menurut firman Tuhan, ketika kita hidup menjadi orang benar, penurut, setia, hidup taat dan melakukan firman Tuhan, dan mungkin secara dunia kita jauh dari apa yang dinamakan berkat-berkat dunia, saudara jangan iri karena ada berkat-berkat spesial yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Dan kebahagiaan orang benar, kebahagiaan orang percaya tidak bergantung dari apa yang dinamakan kebahagiaan dunia ini. Kebahagiaan orang benar adalah kebahagiaan yang mana dia mengalami Yesus dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan pemelihara kehidupannya. Amin. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari mulai hari ini kita merubah cara berpikir kita dan kita mulai mengambil pilihan-pilihan yang tepat dalam kehidupan kita dan meninggalkan cara-cara atau standar kebahagiaan menurut cara dunia ini. Satu kebahagiaan yang sempurna dalam kehidupan kita yang disebut kebahagiaan sejati ketika kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita patuh kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena dibalik semua ketaatan, kepatuhan, kemampuan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, Allah menjanjikan keberhasilan bagi orang-orang benar, bagi pengikut-pengikut Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam ayatnya yang berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara yang terkasih, apapun yang saudara dan saya lakukan di tengah-tengah dunia ini tidak pernah lepas dari pengamatan Tuhan. Firman Tuhan
Menurut pemazmur dikatakan jelas bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, bahkan Tuhan tahu apa yang sedang kita jalani, usaha kita, jerih lelah kita, Tuhan tahu semuanya. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki segala-galanya, yang sanggup membalaskan atau sanggup memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi jangan khawatir ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita hidup dalam standar kebahagiaan menurut pemazmur. Jangan khawatir, karena Allah yang akan menyediakan dan Allah yang akan memberkati kita dimanapun kita berada. Sebaliknya dengan orang fasik yang mendapatkan segala sesuatu menurut cara dunia ini, berbahagia menurut cara mereka berpikir, mereka akan menuai kebinasaan. Bukan kata saya, tetapi kata firman Tuhan, bahwa jalan orang fasik menuju kebinasaan, tetapi jalan orang benar berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Dan pilihan manapun yang kita ambil menentukan kebahagiaan kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi sekali lagi, kebahagiaan orang benar, kebahagiaan orang percaya tidak bergantung dari materi, tidak bergantung dari keturunan, tidak bergantung dari pekerjaan, jabatan tinggi yang kita miliki. Tapi kebahagiaan orang benar dan orang percaya adalah bagaimana kita merespon, mau melakukan kehendak Tuhan, patuh kepada apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga kesuksesan dan keberhasilan yang kita dapatkan di tengah-tengah dunia ini benar-benar mampu membuat kita berbahagia di dalam Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, mari lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Percayalah akan janji Tuhan, dan kehidupan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudara mau diberkati oleh Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan, maka lihatlah apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, bahkan apa yang tidak pernah kita lihat, itulah yang akan Allah sediakan bagi setiap orang yang hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan bagi setiap orang yang selalu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami tentang cara hidup berbahagia di dalam Engkau ketika kami mau menjadi penurut firman Tuhan. Dan hari ini kami mau merespon akan kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam pengiringan kami, bahkan dalam pelayanan kami kepadamu ya Tuhan. Kami memohon biarlah Engkau terus menolong kami, memampukan kami melalui Roh Kudus, agar kami mampu berbahagia menurut standar Alkitab seperti kata pemazmur. Kami percaya Tuhan, ketika kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, maka kami akan menuai keberhasilan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu dan tidak iri dengan keberhasilan orang-orang fasik Tuhan, tetapi kami mau tetap bersandar kepadamu, mau tetap percaya kepadamu, mau tetap beriman kepadamu, bahwa Engkau menjamin kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini ketika kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, teruslah menyertai dan memberkati kami dalam segala kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Keluarga kami diberkati, anak-anak kami diberkati, orang tua kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, bahkan dimanapun kami berada kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat LCD Ministry, demikianlah firman Tuhan renungan kita di pagi hari ini. Tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Marilah hidup menurut standar kebahagiaan menurut pemazmur pada pagi hari ini, dan jadilah berkat di tengah-tengah dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan tetap jaga kesehatan, tetap prokes, ikuti anjuran pemerintah. Selamat berkarya. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom.